Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Maulia Putri dengan NIM 2305523 mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Bang, Semarang. Yang pada kesempatan ini akan menyampaikan presentasi video sebagai bahan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan perpajakan. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai tax planning dan pengendalian unsur-unsur atas beban pokok penjualan serta pengurang penghasilan bruto, yang merupakan salah satu topik penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakan badan usaha. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Namun, dalam praktiknya, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan yang memerlukan perencanaan yang matang. Tax planning menjadi saran yang sah dan legal bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak dan dengan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu area yang sangat berpengaruh dalam perencanaan pajak adalah beban pokok penjualan dan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto tersebut. Seringkali perusahaan telah mencatat biaya sesuai dengan standar akuntansi, namun belum tentu seluruh biaya tersebut dapat diakui secara fiskal. Kesalahan dalam mengklasifikasikan dan membebankan biaya inilah yang dapat menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, sehingga laba kena pajak dan pajak terutang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perlakuan fiskal atas berbagai jenis beban menjadi sangat penting bagi perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan mencangkup berbagai topik yang sering ditemui dalam praktik perpajakan. Antara lain, yang pertama itu ada perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Kemudian yang kedua, perlakuan kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang ketiga, ada metode penilaian persediaan. Dan yang keempat, ada metode penyusutan aset tetap, serta pengaturan biaya-biaya bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, akan dibahas pula mengenai ketentuan cadangan kerugian piutang tak tertagih, biaya entertainment, dan biaya promosi yang dalam praktiknya sering menjadi perhatian dalam pemeriksaan pajak. Tak hanya itu, presentasi ini juga akan membahas pengujian kebenaran beban pokok penjualan serta ekualisasi antara beban pokok penjualan dan beban operasional dengan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian antara data akuntansi dan data perpajakan. Melalui pemaparan materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tax planning dapat diterapkan secara efisien, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan mampu meminimalkan resiko koreksi fiskal serta mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, pembahasan akan dimulai dengan materi mengenai pengertian tax planning. Pengertian perencanaan pajak atau tax planning pada dasarnya adalah cara yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun perusahaan, untuk mengatur kewajiban pajaknya agar tidak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Perencanaan
Pajak menurut Erly Suwandi 2017 adalah langkah awal dalam memanajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam praktiknya, perencanaan pajak dilakukan dengan cara mempelajari peraturan pajak, kemudian mencari peluang-peluang yang diperbolehkan oleh hukum untuk menghemat pajak. Misalnya, memanfaatkan insentif pajak, kemudian memilih metode yang paling menguntungkan, atau mengatur waktu pembayaran pajak. Penting untuk dipahami bahwa perencanaan pajak bukanlah tindakan melanggar hukum, melainkan upaya legal yang harus dilakukan agar kewajiban pajak menjadi lebih efisien. Dengan perencanaan pajak yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan sanksi dan pemborosan biaya akibat kekurangnya pemahaman terhadap aturan pajak. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak itu menurut Erly Suwandi, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan. Itu berarti pemerintah itu sering mengubah kebijakan pajak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Perubahan ini bisa berupa kenaikan atau penurunan tarif pajak, serta pemberian insentif pajak tertentu. Dengan melakukan perencanaan pajak, wajib pajak bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut dan memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak secara sah. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu menurut aturan undang-undang perpajakan seringkali memberikan beberapa pilihan dalam pelaksanaannya. Jika wajib pajak memahami aturan ini dengan baik, mereka dapat memilih cara yang paling menguntungkan tanpa melanggar hukum. Inilah yang membuat perencanaan pajak penting, karena pemahaman yang baik terhadap undang-undang dapat membantu menghemat pajak. Kemudian motivasi yang ketiga mengenai administrasi perpajakan. Yang dimaksud mungkin adalah proses administrasi pajak seperti pelaporan dan pembayaran pajak bisa cukup rumit. Jika tidak direncanakan dengan baik, kesalahan kecil bisa berujung pada denda atau sanksi. Melalui perencanaan pajak, wajib pajak dapat memastikan semua kewajiban administrasi dilakukan dengan benar dan tepat waktu, sehingga terhindar dari masalah di kemudian hari. Jadi bisa dikatakan tax planning itu atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar itu tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi perpajakan yang berlaku alias legal ya. Mungkin legal di sini itu artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang, sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Baik, selanjutnya itu ada tujuan mengenai perencanaan pajak atau tax planning. Tax planning ini dilakukan antara lain dengan tujuan yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Nah, untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam membayar pajak, tentu saja dengan cara yang sah dan sesuai dengan aturan. Pajak itu memang wajib dibayar, tetapi bukan berarti perusahaan harus membayar lebih besar dari yang seharusnya. Dengan melakukan tax planning, perusahaan bisa mengatur kegiatan usahanya, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan fasilitas pajak yang tersedia. Misal, perusahaan bisa memanfaatkan potongan pajak, insentif dari pemerintah, atau memilih metode yang paling menguntungkan secara pajak. Hasil akhirnya, biaya pajak yang dikeluarkan menjadi lebih kecil sehingga dana perusahaan bisa dialokasikan ke hal lain seperti pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, atau kesejahteraan karyawan. Jadi intinya, perencanaan pajak membantu perusahaan agar uang yang keluar untuk pajak tetap optimal dan tidak boros. Tujuan dari perencanaan pajak yang kedua yaitu memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku
agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Ini tuh berarti bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Nah, tujuan ini itu agar perusahaan bisa memperkirakan dan menyiapkan pembayaran pajak dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Dalam dunia perpajakan, kesalahan kecil seperti terlambat lapor atau salah hitung bisa berujung pada denda atau sanksi yang justru membuat beban pajak menjadi lebih besar. Melalui perencanaan pajak yang baik, perusahaan tahu kapan harus membayar pajak, berapa jumlah yang harus dibayar, dan bagaimana cara pelaporannya. Dengan begitu, resiko terkena sanksi bisa dihindari. Perlu ditekankan bahwa tax planning bukan bertujuan untuk mengelak dari kewajiban pajak, justru malah sebaliknya. Perencanaan pajak itu membantu perusahaan agar tetap patuh, tetapi hanya membayar pajak sebesar yang seharusnya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, materi selanjutnya itu tahapan melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Di sini kita akan membahas tahapan dalam melakukan tax planning. Jadi, perencanaan pajak itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilewati supaya hasilnya itu efektif dan tetap sesuai dengan aturan. Tahapan yang pertama itu menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Di tahap ini, perusahaan perlu melihat dengan detail pajak apa saja yang akan muncul dalam suatu kegiatan atau proyek tersebut. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Misalnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya. Semua komponen pajak ini dihitung secara teliti supaya perusahaan tahu berapa sebenarnya beban pajak yang harus ditanggung. Analisis ini tidak bisa setengah-setengah karena setiap jenis pajak saling berkaitan. Kalau diibaratkan itu, tahap ini seperti memeriksa peta sebelum melakukan perjalanan. Nah, kalau datanya tidak lengkap atau salah, perencanaan pajaknya itu juga bisa meleset. Nah, untuk tahapan perencanaan pajak yang kedua itu membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Ini tuh seperti memilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak itu ada 2 negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Setelah data dianalisis, tahapan selanjutnya adalah menyusun satu atau beberapa skema perencanaan pajak. Di sini, perusahaan mulai memilih transaksi, cara operasi usaha, atau bahkan hubungan bisnis antar negara jika berkaitan dengan transaksi internasional. Dalam sistem perpajakan internasional biasanya melibatkan lebih dari satu negara, sehingga pemilihan lokasi transaksi atau bentuk kerjasama sangat berpengaruh terhadap besarnya pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih model transaksi yang paling menguntungkan dari sisi pajak, tapi tetap legal. Intinya di tahap ini, perusahaan itu membandingkan beberapa alternatif dan memilih rencana pajak yang paling efisien. Untuk tahapan perencanaan pajak yang ketiga itu evaluasi atas perencanaan pajak. Nah, tax planning itu kan sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Perlu dipahami bahwa tax planning itu bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari perencanaan strategis perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, rencana pajak yang harus dibuat perlu dievaluasi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Nah, dengan evaluasi ini, perusahaan bisa menilai apakah rencana pajak yang dipilih itu benar-benar memberikan manfaat atau justru malah menimbulkan masalah baru. Dari sini juga bisa diketahui rencana mana yang paling optimal dibandingkan dengan alternatif lainnya.
Untuk tahapan tax planning yang keempat itu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak tersebut. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak itu baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Setelah dievaluasi dilakukan, biasanya akan ditemukan kelemahan atau kekurangan dalam perencanaan pajak. Di tahapan ini, perusahaan perlu jujur melihat apa saja yang masih diperbaiki. Jika ada rencana yang kurang efektif, maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Proses ini sering disebut sebagai up-to-date planning. Walaupun kadang membutuhkan tambahan biaya atau peluang keberhasilannya kecil, langkah perbaikan tetap perlu dilakukan agar perencanaan pajak semakin matang. Tahapan ini menunjukkan bahwa tax planning itu bersifat dinamis, bukan rencana yang kaku dan tidak bisa diubah. Tindakan perubahan atau up-to-date planning tadi itu harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya itu sangat kecil. Tahapan yang kelima mengenai perencanaan pajak itu yaitu memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari segi undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Kalau rencana pajak tidak diperbarui, bisa saja rencana tersebut menjadi tidak relevan atau bahkan melanggar aturan yang baru. Oleh karena itu, pemutakhiran rencana pajak sangat penting agar perusahaan tetap patuh dan tidak mengalami risiko pajak di kemudian hari. Jadi dari kelima tahap tax planning itu bukan cuma soal menghitung pajak, tetapi sebuah proses panjang yang dimulai dari analisis, perencanaan, evaluasi, sampai pembaruan. Dengan mengikuti tahapan ini, perusahaan bisa menjalankan kewajiban pajaknya dan lebih aman, efisien, dan terencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema mengenai tax planning. Dalam praktiknya, perusahaan biasanya punya beberapa strategi atau skema yang digunakan dalam perencanaan pajak. Tujuan utamanya itu tetap sama, yaitu mengelola pajak agar lebih efisien tanpa melanggar aturan secara umum. Ada 5 skema tax planning yang sering digunakan perusahaan. Yang pertama itu ada tax avoidance. Tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak dengan cara yang sah, yaitu melalui transaksi yang memang bukan merupakan objek pajak. Jadi ini berbeda dengan penggelapan pajak karena masih berada di dalam koridor hukum. Contohnya misal, perusahaan mengubah tunjangan karyawan yang awalnya diberikan dalam bentuk uang menjadi natura, seperti fasilitas makan atau transportasi. Karena natura bukan objek pajak penghasilan PPh 21, maka pajak yang harus dibayar itu bisa menjadi lebih kecil. Biasanya strategi ini sering dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian dan ingin menekankan beban pajak agar kondisi keuangan perusahaan tidak semakin terbebani. Untuk skema yang kedua itu ada tax saving. Berbeda dengan tax avoidance, tax saving itu lebih fokus pada memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Artinya, setiap perusahaan tetap membayar pajak, tapi dengan cara yang paling menguntungkan. Misalnya, perusahaan mengubah pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Dalam kondisi tertentu, perubahan ini justru bisa memberikan perlakuan pajak yang lebih efisien, tergantung pada peraturan yang berlaku. Strategi tax saving ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap aturan pajak supaya perusahaan itu bisa memilih opsi yang paling ringan dari sisi pajak, tetapi tetap sesuai dengan hukum. Untuk skema yang ketiga itu mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Nah, kebanyakan dari wajib pajak badan itu kurang mengetahui bahwa mereka itu dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Banyak perusahaan yang sebenarnya itu sudah membayar pajak tapi tidak menyadari bahwa pajak tersebut bisa dikreditkan.
Padahal jika dikreditkan dengan benar, jumlah pajak yang harus dibayar di akhir periode bisa berkurang. Contohnya adalah pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian solar atau impor. Kemudian ada juga PPh pasal 23 atas jasa atau sewa. Ada juga serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas karyawan. Selama pajak-pajak tersebut sesuai dengan ketentuan, semuanya bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak. Dengan mengoptimalkan kredit pajak, perusahaan tidak perlu membayar pajak 2 kali atas penghasilan yang sama, sehingga beban pajak menjadi lebih efisien. Untuk skema pajak yang keempat itu ada melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Strategi berikutnya adalah perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Perlu ditekankan, penundaan ini bukan berarti tidak membayar pajak, tetapi membayar pajak sesuai batas waktu yang diperbolehkan oleh peraturan. PPN ini dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Contohnya, perusahaan dapat menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diizinkan, terutama untuk transaksi penjualan kredit. Dengan begitu, PPN baru dibayarkan pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang. Strategi ini membantu perusahaan dalam mengatur arus kas sehingga dana perusahaan bisa digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional sebelum digunakan untuk membayar pajak. Untuk skema tax planning yang kelima itu menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Skema terakhir ini sangat penting adalah menghindari pelanggaran pajak. Perusahaan harus benar-benar memahami dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan tidak patuh dan kurang memahami aturan pajak, resikonya bisa cukup besar, mulai dari sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, sampai sanksi pidana. Semua sanksi ini justru akan menambah beban bagi perusahaan. Dengan memahami aturan dan melakukan perencanaan pajak yang baik, perusahaan bisa menjalankan kewajiban pajaknya dengan aman, tertib, dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi, skema tax planning ini bukan tentang menghindari pajak secara legal, tapi tentang mengatur pajak dengan cerdas. Dengan strategi yang tepat, perusahaan bisa tetap patuh pada aturan, menjaga keuangan tetap sehat, dan menghindari risiko pajak. Selanjutnya itu materi mengenai jenis-jenis tax planning. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, tax planning dibagi menjadi 2 jenis yang utama, yaitu national tax planning dan international tax planning. Perbedaan keduanya terutama terletak pada wilayah usaha dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Yang pertama itu national tax planning. Yang praktiknya itu berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Oleh karena itu, strategi dan langkah perencanaan pajak dilakukan sepenuhnya berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Contoh dari strategi dalam national tax planning ini antara lain dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, misal pengurangan pajak untuk investasi tertentu. Yang kedua itu mengoptimalkan kredit pajak untuk PPh 22, PPh 23 atau PPN yang sudah dibayarkan. Kemudian yang ketiga itu memilih metode penghitungan pajak yang paling menguntungkan sesuai ketentuan hukum. Kelebihan dari national tax planning ini adalah lebih sederhana karena hanya perlu mengikuti peraturan domestik. Perusahaan itu tidak perlu memikirkan pajak di negara lain atau perjanjian internasional, namun tetap diperlukan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak yang ada di Indonesia. Karena
kesalahan bisa menimbulkan sanksi atau denda. Kemudian jenis tax planning yang kedua yaitu international tax planning. Nah, ini tuh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kegiatan usaha lintas negara. Artinya, perusahaan tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki cabang, transaksi, atau hubungan bisnis wajib pajak dari luar negeri. Nah, perencanaan pajak internasional jauh lebih kompleks karena tidak hanya mengacu pada peraturan domestik, tetapi juga harus memperhatikan undang-undang pajak negara lain. Perjanjian pajak antar negara atau tax treaty, kemudian resiko pajak berganda, double taxation. Dengan tujuan utama dari international tax planning adalah agar perusahaan tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama dan tetap mematuhi semua ketentuan pajak di setiap negara tempat perusahaan itu beroperasi. Contoh dari penerapan international tax planning itu yang pertama, sebuah perusahaan Indonesia melakukan ekspor ke Jepang dan menerima pembayaran dalam bentuk jasa. Perusahaan perlu memperhitungkan PPN atau pajak penghasilan di Jepang dan memanfaatkan perjanjian pajak agar tidak membayar pajak dua kali. Nah, contoh yang kedua itu mengatur aliran keuntungan antar cabang internasional untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara tertentu atau transfer pricing. Nah, kelebihan dari international tax planning ini adalah bisa mengurangi beban pajak secara signifikan jika dikelola dengan benar. Namun, strategi ini membutuhkan pemahaman hukum pajak internasional, peraturan perpajakan domestik masing-masing negara, serta ketentuan tax treaty. Singkatnya, national tax planning berfokus pada perencanaan pajak dalam negeri, sedangkan international tax planning itu mengatur pajak untuk kegiatan usaha lintas negara. Keduanya itu sama-sama bertujuan untuk mengelola pajak secara efisien, tetapi tingkat kerumitan dan aturan yang digunakan itu berbeda. Pembahasan selanjutnya itu mengenai capital expenditure dan revenue expenditure. Untuk capital expenditure bisa disingkat dengan CAPEX, pada dasarnya merupakan pengeluaran perusahaan yang bersifat investasi jangka panjang, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh atau meningkatkan aset yang manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan dalam satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha dalam jangka panjang, seperti membangun fasilitas produksi, pembelian mesin, pengadaan peralatan, maupun perbaikan yang meningkatkan kapasitas atau umur manfaatnya. Dari sudut pandang akuntansi, capital expenditure itu tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatat terlebih dahulu sebagai aset tetap atau aset tidak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Nah, baru selanjutnya itu biaya perolehan aset tersebut dialokasikan secara sistematis melalui penyusutan atau amortisasi selama masa manfaatnya. Perlakuan ini mencerminkan prinsip pencocokan atau matching principle, yaitu pembebanan biaya dilakukan sejalan dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset tersebut. Nah, pengelolaan capital expenditure yang baik itu juga dapat mengurangi resiko koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dikapitalisasi itu benar-benar memenuhi kriteria aset dengan manfaat jangka panjang dan disusutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan yang tepat, capital expenditure itu tidak hanya menjadi sarana investasi aset, tetapi juga alat strategis untuk mendukung efisiensi pajak dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Nah, untuk revenue expenditure sendiri itu dapat dipahami sebagai biaya yang timbul karena aktivitas operasional rutin perusahaan, yaitu biaya yang dikeluarkan agar kegiatan usaha dapat berjalan sehari-hari. Manfaat dari pengeluaran ini bersifat jangka pendek.
karena hanya dirasakan dalam periode berjalan dan tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap nilai aset perusahaan. Pengeluaran ini juga tidak menambah kapasitas produksi maupun memperpanjang umur aset, melainkan hanya mempertahankan kondisi operasional agar tetap normal. Dalam praktek akuntansi, revenue expenditure ini langsung dicatat sebagai beban pada saat biaya tersebut terjadi. Nah, akibatnya biaya ini segera mempengaruhi laporan laba rugi dengan cara mengurangi laba perusahaan pada periode yang sama. Contoh yang umum dijumpai mengenai revenue expenditure ini antara lain itu pembayaran gaji karyawan, biaya listrik dan air, kemudian biaya bahan habis pakai, biaya pemeliharaan rutin mesin, serta biaya administrasi dan kegiatan pemasaran. Nah, biaya-biaya yang tergolong revenue expenditure itu pada umumnya diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto selama pengeluaran tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, wajar secara bisnis dan didukung oleh bukti yang sah. Karena sifatnya langsung dibebankan, revenue expenditure itu memiliki dampak langsung terhadap laba fiskal dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar dalam tahun berjalan. Revenue expenditure itu berperan sebagai instrumen pengendalian pajak jangka pendek, dengan memastikan bahwa seluruh biaya operasional yang memang terjadi itu telah dicatat dan diklasifikasikan secara benar. Perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak yang lebih besar dari yang seharusnya. Namun demikian, perusahaan tetap perlu berhati-hati juga agar tidak salah mengklasifikasikan pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi sebagai biaya operasional. Karena hal tersebut juga dapat menimbulkan koreksi fiskal pada saat pemeriksaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai nilai tukar kurs. Nah, nilai tukar kurs itu merupakan perbandingan antara dua mata uang yang menunjukkan beberapa jumlah mata uang domestik yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Kurs memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan internasional karena secara langsung itu mempengaruhi harga barang dan jasa lintas negara. Apabila nilai tukar mata uang domestik ini melemah, harga barang impor akan menjadi lebih mahal. Sementara untuk produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, sebaliknya jika penguatan nilai tukar dapat menurunkan biaya impor tetapi berpotensi mengurangi daya saing ekspor. Nilai tukar ini terbentuk di pasar valuta asing melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, serta kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya itu jenis-jenis kurs yang ada. Yang pertama itu kurs jual atau bisa dikatakan dengan selling rate. Merupakan nilai tukar yang digunakan ketika bank atau money changer menjual mata uang asing kepada masyarakat. Seperti saat kamu ingin melakukan penukaran rupiah dengan mata uang asing. Nah, ini juga dapat diartikan sebagai harga jual mata uang atau falas yang ditetapkan oleh bank atau money changer. Jadi kalau kita punya sejumlah uang dan ingin menukarnya dengan mata uang asing atau transfer ke luar negeri, perhitungannya itu menggunakan kurs jual ini. Saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan kurs jual. Misal, orang tuamu berencana mengirimkan uang untuk kamu yang sedang melanjutkan kuliah di Australia. Nah, diketahui kurs jual dolar Australia pada saat itu adalah 10.000, sedangkan untuk kurs belinya itu 9.000. Nah, dalam hal ini kita akan memakai kurs jual karena pihak bank itu menjual dolar Australia itu. Nah, seandainya nih orang tuamu akan mengirimkan uang senilai 10 juta, maka perhitungannya itu 10 juta tadi dibagi dengan kurs pada saat itu 10.000. Nah, itu hasilnya 1.000 dolar Australia. Artinya, kamu akan mendapatkan kiriman dari orang tuamu itu sebesar 1.000 dolar Australia. Jenis kurs yang kedua itu kurs beli. Nah, ini tuh sebaliknya dengan kurs jual.
Untuk kurs beli sendiri itu nilai tukar yang diterapkan ketika bank atau money changer ingin membeli mata uang asing dari pelanggan. Seperti saat kamu ingin menukarkan uang asing dengan rupiah, atau dengan kata lain, kurs beli adalah nilai tukar yang berlaku ketika bank melakukan pembelian mata uang asing atau falas dari masyarakat. Jadi kalau kita ingin menukar mata uang asing menjadi rupiah atau menerima kiriman dari luar negeri, perhitungannya itu menggunakan kurs beli ini. Kemudian jenis kurs yang ketiga ada kurs tengah. Kurs tengah BI merupakan rata-rata antara kurs beli dan kurs jual yang mencerminkan kondisi pasar valuta asing pada saat penutupan bulan, sehingga dapat mengurangi bias penilaian akibat fluktuasi harian yang tajam. Nah, perusahaan di Indonesia itu umumnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan karena kurs tersebut dianggap sebagai nilai tukar yang paling objektif dan representatif untuk pelaporan dan pencatatan akuntansi. Misal pada kurs tengah BI bulan ini, bulan November itu kita menggunakan kursnya itu sebesar 16.644. Nah, kurs tersebut itu digunakan untuk transaksi di bulan ini, di bulan Desember, sampai dengan kurs akhir bulan Desember itu muncul. Dengan menggunakan satu kurs resmi pada tanggal tertentu, laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan dapat dibandingkan antara periode maupun antar perusahaan. Selain itu, penggunaan kurs tengah BI akhir bulan ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Dalam praktik akuntansi mengacu pada PSAK 10 tentang pengaruh perubahan valuta asing. Nah, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan harus disajikan menggunakan kurs penutup atau closing rate. Selanjutnya, jenis kurs yang keempat ada kurs spot atau spot rate. Nah, kurs spot ini adalah nilai tukar mata uang antar dua negara yang berlaku untuk transaksi tunai, cash, atau penyerahan segera on the spot. Nah, dalam dunia keuangan, segera ini biasanya mengacu pada tanggal penyelesaian atau settlement date standar, yaitu 2 hari kerja. Nah, setelah tanggal transaksi deal date untuk sebagian besar pasangan mata uang, pengecualian untuk pasangan yang melibatkan dolar AS dan dolar Kanada juga. Untuk kurs yang kelima itu ada kurs forward. Untuk transaksi yang disepakati hari ini, tetapi penyelesaiannya itu di masa depan, misalnya 1 atau 3 bulan lagi. Kursnya itu ditetapkan hari ini, atau menggunakan kontrak forward. Ini digunakan untuk lindung nilai atau hedging terhadap resiko perubahan kurs di masa mendatang. Nah, materi selanjutnya itu mengenai sistem kurs berdasarkan kebijakan pemerintah. Ada yang pertama itu kurs tetap. Merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara atau central bank menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Nah, untuk kurs yang kedua itu kurs mengambang terkendali. Nah, kurs ini bergerak dalam rentang pasar tertentu di mana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar falas. Dalam pasar ini, masih ada campur tangan dari pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam sistem ini pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja. Nah, kurs mengambang ini terkendali disebut juga dengan kurs distabilkan. Untuk jenis kurs yang ketiga itu kurs mengambang bebas. Merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok ditunjukkan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya itu sudah mapan. Sistem nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara
yang bersangkutan. Jadi dalam sistem nilai tukar ini harusnya tidak ada campur tangan dari pemerintah. Untuk kurs yang keempat itu ada kurs KMK atau bisa disebut dengan kurs pajak. Berbeda halnya dengan kurs setengah BI yang digunakan untuk pembukuan atau akuntansi perusahaan, kurs KMK adalah singkatan dari kurs Kementerian Keuangan atau sering juga disebut dengan kurs pajak. Digunakan sebagai dasar konferensi mata uang asing dalam penentuan besaran pajak, seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan bea masuk dan bea keluar. Untuk kurs KMK ini itu ganti setiap 1 minggu sekali, lebih tepatnya itu update di setiap hari Rabu. Kebijakan sistem kurs makro itu menciptakan lingkungan risiko dan peluang bagi bisnis. Sementara untuk kurs KMK ini memberikan alat operasional yang pasti dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tax planning yang efektif itu tidak hanya mempertimbangkan aturan perpajakan substantif, tetapi juga secara proaktif memantau dan mengantisipasi dinamika nilai tukar baik yang ditentukan oleh pasar maupun oleh kebijakan pemerintah untuk meminimalkan liabilitas pajak, mengelola risiko kurs, dan meningkatkan efisiensi arus kas perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian selisih kurs. Kerugian selisih kurs itu terjadi ketika nilai tukar mata uang asing berubah terhadap mata uang asing fungsional perusahaan antara saat pengakuan awal transaksi dan saat pelunasan atau penyelesaian transaksi yang dibayar atau diterima dalam mata uang asing. Biasanya kerugian ini muncul dari transaksi bisnis sehari-hari, seperti utang dan piutang, pembelian atau pembayaran dalam bentuk valuta asing. Nah, bayangkan perusahaanmu melakukan transaksi bisnis dengan pihak luar negeri, misalnya membeli barang dari supplier di Amerika dan menerima pembayaran dari pelanggan. Semua transaksi ini biasanya menggunakan mata uang asing, misalnya USD. Nah, kerugian selisih kurs itu muncul ketika nilai tukar mata uang asing berubah saat transaksi awal dan saat melakukan pembayaran dilakukan. Nah, dalam dunia perpajakan, kerugian selisih kurs bisa menjadi senjata perusahaan untuk menurunkan pajak secara legal. Kenapa? Karena menurut hukum, kerugian ini termasuk biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense, yang artinya nilai kerugian tersebut bisa mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar ikut turun. Dasar hukumnya itu jelas. Menurut pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pasal ini menyebutkan bahwa kerugian akibat selisih kurs boleh dikurangkan selama kerugian itu memang terkait dengan usaha untuk memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan. Jadi bukan sebarang kerugian yang bisa diklaim, tapi yang muncul dari kegiatan usaha nyata. Nah, bagaimana kerugian selisih kurs ini dicatat? Praktiknya itu, perusahaan biasanya mencatat kerugian selisih kurs pada saat kerugian itu terrealisasi. Artinya kerugian dicatat ketika transaksi benar-benar terjadi atau pembayaran dilakukan. Bukan hanya karena prediksi nilai tukar berubah, bukti transaksi yang sah sangat penting karena ini menjadi dasar pengakuan fiskal di laporan pajak. Namun penting untuk dicatat bahwa waktu pengakuan kerugian selisih kurs itu tergantung pada sistem pembukuan yang digunakan oleh perusahaan. Jika perusahaan menggunakan kurs historis atau kurs tetap, kerugian hanya dicatat saat transaksi benar-benar selesai, misalnya saat utang dibayar atau piutang diterima. Dengan cara ini, kerugian baru muncul secara nyata, sehingga perhitungan pajak lebih mudah diprediksi. Nah, metode ini cukup konservatif karena pajak hanya dihitung berdasarkan transaksi yang sudah tereksekusi.
Tapi di sisi lain, jika perusahaan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs akhir tahun, kerugian selisih kurs dapat dicatat setiap akhir tahun, bahkan jika transaksi tersebut belum selesai. Dengan metode ini, nilai aset dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan dengan kurs aktual pada saat akhir periode, sehingga laporan keuangan perusahaan lebih realistis dan mencerminkan kondisi pasar valuta asing saat itu. Namun pajak bisa menjadi lebih fluktuatif karena kerugian atau keuntungan selisih kurs akan berubah setiap tahun mengikuti pergerakan kurs. Yang paling penting adalah konsistensi pencatatan. Metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun agar tidak menimbulkan koreksi atau pernyataan dari otoritas pajak saat pemeriksaan. Perubahan metode pencatatan yang tiba-tiba bisa membuat kerugian selisih kurs tidak diakui secara fiskal atau menimbulkan penyesuaian pajak yang tidak diinginkan. Dalam praktik perencanaan pajak, kerugian selisih kurs bisa menjadi alat strategis. Dengan memahami kapan kerugian akan dicatat, perusahaan bisa mengatur waktu pembayaran atau penerimaan valuta asing agar kerugian tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Misalnya, jika kurs diprediksi akan berubah, perusahaan bisa memilih waktu pelunasan yang tepat untuk mencatat kerugian selisih kurs, sehingga pajak yang dibayar lebih efisien, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, perencanaan pajak selanjutnya itu dengan melakukan pemilihan metode persediaan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6 disebutkan bahwa terdapat dua metode penilaian persediaan yang dapat digunakan oleh wajib pajak, yaitu metode FIFO (First In First Out) dan metode average atau metode rata-rata. Metode FIFO itu mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Dengan asumsi ini, persediaan akhir akan berasal dari pembelian terakhir. Dalam kondisi harga barang yang cenderung meningkat, metode FIFO biasanya menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih rendah, sehingga laba perusahaan menjadi lebih besar dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga lebih tinggi. Berbeda dengan metode average, untuk metode average itu menghitung harga pokok persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh pembelian yang dilakukan selama satu periode. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan dan beban pokok penjualan menjadi lebih stabil karena tidak dipengaruhi langsung oleh fluktuasi harga pembelian di awal atau di akhir periode. Dalam kondisi harga yang meningkat ini, metode rata-rata cenderung menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan metode FIFO, sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil dan beban pajak yang dibayarkan itu pun lebih rendah. Nah, tapi masih ada satu metode pencatatan persediaan, yaitu LIFO, Last In, Last Out. Tetapi metode tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kenapa? Karena LIFO tidak masuk dan tidak diperbolehkan sebagai metode persediaan menurut pajak karena bertentangan dengan prinsip perpajakan, tujuan penilaian fiskal, dan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Alasan utama LIFO tidak diperbolehkan adalah karena metode ini cenderung menurunkan laba kena pajak secara tidak wajar, terutama pada kondisi harga barang yang terus meningkat, dengan asumsi bahwa barang yang terakhir dibeli itu dijual terlebih dahulu. Harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi, laba menjadi lebih kecil, dan pajak penghasilan yang terutang juga lebih rendah. Hal ini dianggap tidak mencerminkan kemampuan ekonomis wajib pajak yang sebenarnya, sehingga berpotensi digunakan sebagai sarana penghindaran pajak. Selain itu, LIFO juga dinilai kurang mencerminkan nilai persediaan yang wajar dalam laporan fiskal. Persediaan akhir yang dilaporkan dengan metode LIFO biasanya berasal dari harga pembelian lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Akibatnya, nilai persediaan menjadi terlalu rendah
dan tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, sehingga bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kehati-hatian dalam perpajakan. Dari sisi administrasi perpajakan, penggunaan LIFO ini juga menyulitkan pengawasan fiskus karena membuka peluang manipulasi waktu pembelian dan penjualan untuk menekan laba. Oleh karena itu, demi menjaga kesederhanaan, konsistensi, dan keadilan pemungutan pajak, pemerintah membatasi metode persediaan yang boleh digunakan. Nah, materi selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus mengenai perbandingan metode FIFO dan average. Contoh kasusnya itu sebuah koperasi kredit X menjual berbagai macam produk termasuk makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan banyak lagi. Setiap bulan, koperasi kredit X itu menerima permintaan pembelian untuk memenuhi kebutuhan kantor pusat dan kantor cabang. Peneliti memilih 4 sampel produk dengan permintaan tinggi untuk menghitung biaya pokok penjualan menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata dengan memanfaatkan data transaksi pembelian dan penjualan dari bulan Januari hingga Desember 2024. Nah, di sini ada contoh untuk produk yang pertama, Wipol Karbol Cemara dengan metode FIFO. Per Januari 2024 itu total persediaannya itu ada 20 unit dengan harga 15.900. Totalnya itu 300.018. Nah, selanjutnya, pada bulan Mei 2024, terdapat pembelian sebanyak 8 unit dengan harga per unitnya itu 15.900. Karena harganya itu masih sama dari total saldo persediaan di bulan Januari, maka kita tambahkan langsung saja 20 unit ditambah 8 unit. Jadi total persediaannya itu ada 28 unit dengan harga 15.900. Nah, selanjutnya di bulan Juni ada penjualan sebanyak 15 unit. Nah, kita ambilkan dari saldo persediaan tersebut 15 unit dengan harga pokok penjualan per unitnya itu 15.900. Jadi sisa saldo persediaannya itu tinggal 13 unit dengan harga 15.900. Kemudian di bulan September terdapat pembelian sebanyak 24 unit dengan harga 17.900 dengan total 429.600. Jadi total persediaannya itu menjadi dua. Yang pertama 13 unit dengan harga 15.900 dan 24 unit dengan harga 17.900. Kemudian di bulan Oktober terdapat penjualan 20 unit. Karena ini menggunakan metode FIFO, yang pertama kali masuk itu yang harus pertama keluar juga. Jadi kita ambilkan dulu sisa saldo persediaan yang pertama itu ada 13 unit dengan harga 15.900. Kita keluarkan dulu. Baru sisanya 7 unit kita ambilkan dari saldo persediaan yang terbaru dengan harga 17.900. Maka untuk sisa saldo per bulan Oktobernya itu tinggal 17 unit dengan harga 17.900. Kemudian di bulan November terdapat pembelian lagi sebanyak 12 unit dengan harga 17.100. Jadi total saldo per bulan Novembernya itu 17 unit dengan harga 17.900 dan 12 unit dengan harga 17.100. Kemudian di bulan Desember terdapat penjualan sebanyak 10 unit. Kita ambilkan saldo persediaan yang paling lama, yaitu dengan harga 17.900. Maka untuk sisa saldo per Desembernya itu tinggal 7 unit dengan harga 17.900 dan 12 unit dengan harga 17.100. Jadi untuk total harga pokok penjualannya untuk produk Wipol Karbol itu sebanyak 749.500. Nah, untuk produk yang kedua itu produknya itu Plague Lemon Pouch. Ini juga masih menggunakan metode FIFO.
Nah, per Januari itu saldo persediaannya itu ada 50 pieces dengan harga 17.100. Kemudian di bulan Januari terdapat pembelian 48 unit seharga 17.150. Kita tambahkan aja karena harganya sama. Jadi total saldo persediaannya itu menjadi 98 unit dengan harga 17.150. Kemudian di bulan Januari juga terdapat penjualan sebanyak 24 pieces. Nah, jadi total saldo persediaannya itu tinggal 74 unit dengan harga 17.150. Nah, kemudian di bulan September terdapat penjualan lagi sebanyak 26 pieces kita ambilkan, maka sisa saldo persediaannya itu tinggal 48 unit dengan harga 17.150. Kemudian di bulan Maret terdapat pembelian sebanyak 24 unit. Dengan harga 17.150. Sehingga total saldo persediaannya itu menjadi 72 unit dengan harga 17.150. Nah, di bulan Maret juga terdapat penjualan sebanyak 11 unit. Kita ambilkan aja 11 unit dengan harga pokok penjualannya itu 17.150. Maka total saldo persediaannya itu tinggal 61 unit dengan harga 17.150. Begitupun seterusnya hingga bulan Desember total persediaan untuk produk Pledge Lemon Pouch itu sebanyak 3.439.700. Nah, selanjutnya untuk produk yang ketiga ada Shania Cooking Oil 1 liter. Ini juga masih menggunakan metode FIFO. Nah, ini tuh tidak ada saldo per awal Januarinya, langsung terdapat pembelian di bulan Mei itu sebanyak 12 unit dengan harga Rp17.042 dengan total 204.504. Jadi di saldo persediaannya ada 12 unit dari jumlah pembelian tadi. Kemudian di bulan Mei juga terdapat penjualan sebanyak 10 unit. Maka kita ambilkan saldo persediaan yang baru kita beli tadi sebanyak 10 unit. Jadi sisa saldonya itu tinggal 2 unit dengan harga 17.004.002 rupiah. Nih. Nah, kemudian di bulan Juli terdapat pembelian sebanyak 36 pieces dengan harga 16.900. Nah, kita masukin aja di kolom saldo persediaan, kita tambah satu kolom lagi. Jadi total saldo persediaannya itu ada 2. Yang pertama 2 pieces dengan harga Rp17.042 dan yang kedua itu 36 unit dengan harga 16.900. Kemudian di bulan Agustus itu terdapat penjualan sebanyak 28 piece. Nah, 28 piece itu kita habiskan dulu stok persediaan yang pertama, yang 2 piece tadi dengan harga 17.900. Baru sisanya 26 kita ambilkan saldo persediaan yang terakhir dengan harga 16.900. Maka total saldo persediaannya itu tinggal 10 unit dengan harga 16.900. Kemudian di bulan September terdapat pembelian sebanyak 48 unit dengan harga 17.400. Kita masukkan saja di kolom total persediaannya. Jadi ada 2, yang pertama 10 unit dengan harga 16.900, yang kedua 48 unit dengan harga 17.400. Begitupun ada penjualan, kita ambilkan dulu stok persediaan yang pertama, baru kita ambilkan stok persediaan yang terbaru. Sampai dengan bulan Desember untuk total harga pokok penjualan produk ketiga Shania Cooking Oil 1 liter itu ada
1.741.644.000 dan sisa saldonya tinggal 355.452, yaitu produknya Bay Fresh Strawberry. Nah, ini itu saldo per Januari 2024 terdapat 5 pieces dengan harga 10.700. Kemudian pembelian di bulan Januari juga 24 unit dengan harga 10.700. Kita tambahkan, jadi total persediaannya itu ada 29 unit dengan harga 10.700. Kemudian di bulan Januari juga terdapat penjualan 15 unit, maka total saldo persediaannya itu tinggal 14 unit dengan harga 10.700. Begitupun seterusnya jika ada pembelian dengan harga pokok pembeliannya yang berbeda, kita tambahkan kolom persediaan baru untuk memberikan stok awal dan stok terakhirnya tersebut. Jadi nanti kalau ada penjualan, kita kuatkan dulu untuk stok yang pertama, baru sisanya kita ambil stok yang terbaru. Dan ini adalah contoh penggunaan metode rata-rata dalam persediaan. Untuk persediaan yang pertama ini ada Wipol Karbol. Nah, per Januari ini 2024 untuk saldo persediaan Wipol Karbol itu sebanyak 20 unit dengan harga 15.900. Kemudian di bulan Mei terdapat pembelian 8 unit dengan harga 15.900. Jadi total persediaannya itu di bulan Mei ada 28 unit dengan harga 15.900. Dan di bulan Juli terdapat penjualan sebesar 15.900. Itu harganya masih sama karena di pembelian itu kita harganya masih sama dari saldo persediaan yang awal. Nah, ini di bulan Februari kita terdapat pembelian sebanyak 24 pieces dengan harga 17.900. Nah, ini baru kita harga dalam saldo persediaannya itu kita rata-rata dengan menjumlahkan total persediaan awal ditambah total persediaan yang baru 429 ini, lalu kita bagi dengan total persediaan awal ditambah total persediaan baru, maka ketemulah dengan harga 17.197 ini. Dan total unitnya itu 37 karena 13 tadi ditambah 24 ini. Maka untuk metode persediaan rata-rata untuk produk Wipol Karbol per 2024 per Desember 2024 itu total harga penjualannya sebesar Rp754.016. Produk yang kedua ada Pledger Lemon Pods dengan saldo per Januarinya itu ada 50 unit dengan harga 170.500. Ini saya langsung ke letak perbedaannya aja ya. Nah, ini di bulan Mei terdapat 24 unit pembelian dengan harga 17.500, totalnya itu 420.000. Nah, ini kita cari harga rata-ratanya dengan cara total persediaan yang awal 18.891.800 kita tambahkan dengan 420, lalu kita bagi dengan 52 unit ditambah 24, maka ketemulah harga per unitnya itu 17.261 dan total unitnya itu 76 unit. Untuk menggunakan metode rata-rata ini untuk produk Pledger Lemon Pods di tahun 2024 itu sebanyak 3.434.476. Selanjutnya untuk sampel produk yang ketiga ada Shania Cooking Oil atau minyak goreng Shania. Nah, ini di bulan Mei ada pembelian sebanyak 12 unit dengan harga 17.042. Kemudian terdapat penjualan
Nah, ini belum ada perbedaan harga, sehingga saldonya tinggal 2 unit 17.042. Kemudian di bulan Juli terdapat pembelian 36 unit dengan harga 16.000, totalnya itu 608.400. Nah, ini baru kan harganya beda nih. Kita cari harga rata-ratanya dengan cara total persediaan awal yang tadi itu kan 34.084 rupiah ditambah dengan 608.400, maka kita bagi dengan jumlah persediaan awal ditambah dengan jumlah persediaan yang baru kita beli, yaitu 38. Maka untuk harga per unitnya itu adalah 16.907 dengan total unitnya 38 unit. Untuk minyak goreng Shania ini per Desember 2024 telah terjual dengan harga pokok 1.749.962 dan sisa saldonya tinggal 347.130. Begitu dengan Buy Fresh Strawberry, produk yang keempat. Itu cara melakukan perhitungan kartu persediaan masih sama yang tadi. Ketika ada barang baru, pembelian barang baru dengan harga yang berbeda, kita menghitung harganya itu dengan cara total harga persediaan yang awal ditambah total harga persediaan yang baru dibagi total unit persediaan awal ditambah total unit persediaan yang baru. Nah, nanti ketemu harga per unit dari persediaan tersebut. Untuk Buy Fresh Strawberry ini selama tahun 2024 itu HPP-nya sebesar 2.428.052 rupiah dengan saldo per Desember itu sebanyak 368.648. Selanjutnya itu berikut rekapitulasi perhitungan COGS dan persediaan akhir. Nah, perhitungan harga pokok penjualan COGS berdasarkan perhitungan keempat produk tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode rata-rata menghasilkan COGS yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO. Sampel Wiper Kabel Cemara menghasilkan COGS rata-rata sebesar 754.16 rupiah, sedangkan metode FIFO sebesar 749.500 dengan selisih 4.516. Sampel Pledge Lemon Poch menghasilkan COGS rata-rata sebesar 3.434.476 dan metode FIFO sebesar 3.433.700 dengan selisih 776 rupiah. Untuk sampel minyak goreng Shania 1 liter itu menghasilkan COGS rata-rata sebesar 1.749.962 dan metode FIFO sebesar 1.741.644 rupiah dengan selisih 8.318. Sampel Buy Fresh Strawberry menghasilkan COGS rata-rata sebesar 2.428.052 rupiah dan metode FIFO sebesar 2.422.700 dengan selisih itu 5.352 rupiah. Perbedaan yang dihasilkan metode rata-rata dan FIFO berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tidak cukup besar, yaitu 18.962. Sedangkan untuk perhitungan persediaan akhir berdasarkan summary menunjukkan bahwa penggunaan metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode rata-rata. Seperti ini, Wiper Kabel Cemara menghasilkan nilai persediaan akhir pada metode FIFO sebesar 330.500 dan rata-rata 325.984 dengan selisih 4.516. Sedangkan untuk sampel Pledge Lemon Poch itu menghasilkan nilai persediaan akhir untuk metode FIFO-nya sebesar 595.000, sedangkan untuk metode rata-ratanya sebesar 5.904.224 rupiah dengan selisih 776. Sedangkan sampel Shania Cooking Oil
1 liter menghasilkan nilai persediaan untuk metode FIFO sebesar 355.452 dan metode rata-rata itu sebesar 347.134 dengan selisih 8.318. Sampel by fresh menghasilkan nilai persediaan akhir metode FIFO sebesar 374.000 dan metode rata-rata sebesar 368.648 dengan selisih 5.352. Perbedaan yang dihasilkan oleh metode FIFO dan metode rata-rata itu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan tidak cukup besar, yaitu Rp18.962. Selanjutnya itu berikut perhitungan pajak penghasilan jika menerapkan metode FIFO. Laporan laba rugi koperasi X menggunakan metode FIFO dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berdasarkan laporan laba rugi pada gambar, pajak penghasilan badan di koperasi kredit X menggunakan metode FIFO dapat dihitung sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang dengan tarif 50% dikali 22% dikali dengan laba bersihnya yaitu Rp4.949.456, maka ketemulah pajak terutangnya itu sebesar Rp544.440. Perhitungan di atas mengacu pada pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Harga Pokok Penjualan dengan menggunakan fasilitas pengurang tarif sesuai pasal 31E ayat 1 UU PPH sebesar 50% dari tarif pajak normal yang berlaku karena omset bruto yang diperoleh tidak lebih dari 4.800.000.000. Jadi diketahui bahwa PPN yang harus dibayar dengan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO adalah sebesar Rp544.440. Nah, selanjutnya perhitungan pajak jika menggunakan metode rata-rata. Laporan laba rugi koperasi kredit X menggunakan metode rata-rata disajikan pada gambar berikut. Berdasarkan laporan laba rugi pada gambar, pajak penghasilan badan koperasi kredit X menggunakan metode FIFO dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus yang sama kayak yang tadi. Pajak penghasilan terutang sebesar dengan tarif 50% dikali 22% dikali laba bersihnya sebesar Rp4.930.494 dengan total pajak terutangnya itu sebesar Rp542.354. Perhitungan di atas juga mengacu pada pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pokok Penjualan dengan menggunakan fasilitas pengurang tarif sesuai dengan pasal 31E ayat 1 UU PPH sebesar 50% dari tarif PPN normal yang berlaku karena omset tersebut tidak lebih dari 4,8 M. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pajak pertambahan yang terutang yang harus dibayar dengan metode penilaian persediaan FIFO adalah average sebesar Rp542.354. Nah, hasil dari perhitungan dari koperasi kredit X menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok penjualan menggunakan metode FIFO untuk 4 sampel produk menghasilkan total COGS sebesar Rp8.347.544 dan total nilai persediaan akhirnya sebesar Rp1.654.952. Untuk perhitungan COGS menggunakan metode rata-rata untuk 4 sampel produk menghasilkan total COGS-nya itu sebesar Rp8.366.506 dan total nilai persediaan akhirnya itu sebesar Rp1.635.990. Perbandingan perhitungan COGS menggunakan metode penilaian persediaan FIFO menghasilkan selisih 18.962, lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode rata-rata. Harga pokok penjualan yang rendah akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi sehingga pajak yang harus dibayar oleh koperasi kredit juga lebih tinggi. Selain itu, menggunakan metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dibandingkan metode rata-rata.
Perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan tarif pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak yang harus dibayar untuk metode FIFO adalah Rp544.440 dan metode rata-rata sebesar Rp542.354. Sehingga untuk efisiensi dari segi pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan akan lebih menguntungkan jika koperasi kredit menggunakan metode rata-rata. Namun jika dilihat dari segi laba, koperasi kredit akan mendapatkan laba yang lebih tinggi jika menggunakan metode FIFO. Nah, materi selanjutnya mengenai pemilihan metode penyusutan. Pada materi selanjutnya ini pembahasan difokuskan pada pemilihan metode penyusutan, khususnya penyusutan atas harta berwujud sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Ketentuan mengenai penyusutan ini diatur secara khusus dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam kegiatan operasional perusahaan, kepemilikan aset berwujud seperti mesin produksi, kendaraan operasional, peralatan kantor, maupun bangunan merupakan hal yang tidak terpisahkan. Aset-aset tersebut memiliki nilai perolehan yang relatif besar dan memberikan masa manfaat ekonomi tidak hanya dalam satu periode, melainkan digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, dalam praktik akuntansi dan perpajakan, biaya perolehan atas harta berwujud tersebut tidak boleh dibebankan sekaligus pada saat aset dibeli. Pembebanan secara langsung akan menyebabkan laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang wajar. Sebagai gantinya, biaya perolehan aset dialokasikan secara bertahap melalui mekanisme penyusutan selama masa manfaat aset tersebut. Penyusutan itu bertujuan untuk mengalokasikan biaya aset secara sistematis dan rasional sesuai dengan manfaat ekonomis yang dihasilkan oleh aset tersebut setiap tahunnya. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat dua metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan oleh digunakan wajib pajak, yaitu ada metode penyusutan garis lurus dan metode saldo menurun. Kedua metode ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan besarnya beban penyusutan setiap tahunnya. Setiap pemilihannya akan bertambah pada laporan keuangan dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan yang paling sederhana dan mudah diterapkan. Dalam metode ini, beban penyusutan dibebankan dengan jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset tersebut habis. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan mengalihkan harga perolehan aset dengan tarif penyusutan yang telah ditetapkan sesuai kelompok harta berwujud. Karena beban penyusutan bersifat konstan dari tahun ke tahun, metode garis lurus ini memberikan gambaran pembebanan biaya yang stabil dan mudah diprediksi. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menginginkan kestabilan laba serta administrasi pencatatan yang lebih sederhana. Berbeda dengan metode saldo menurun, menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal masa manfaat aset dan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan cara mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku aset pada awal tahun. Nilai buku ini diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya. Karena dasar perhitungannya terus menurun, maka beban penyusutan yang dihasilkan juga semakin kecil seiring bertambahnya usia aset. Metode saldo menurun ini mencerminkan kondisi di mana aset memberikan masa manfaat ekonomi yang lebih besar pada awal pemakaian dan berkurang pada periode selanjutnya. Dalam konteks perpajakan, penyusutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini mengatur secara jelas mengenai masa manfaat aset, tarif penyusutan, serta metode penyusutan yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Ketentuan tersebut disajikan dalam bentuk tabel penyusutan harta berwujud yang menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam menghitung besarnya beban penyusutan fiskal setiap tahunnya.
Dengan adanya tabel ini diharapkan terdapat keseragaman dan kepastian hukum dalam perhitungan penyusutan untuk tujuan perpajakan. Berdasarkan tabel penyusutan tersebut, harta berwujud selain bangunan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok utama yang dibedakan berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Untuk kelompok pertama memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan sebesar 25% apabila menggunakan metode garis lurus dan 50% jika menggunakan metode saldo menurun. Untuk kelompok kedua memiliki masa manfaat 8 tahun dengan tarif penyusutan sebesar 12,5% untuk metode garis lurus dan 25% untuk metode saldo menurun. Sedangkan untuk kelompok yang ketiga memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif penyusutan 6,25% untuk metode garis lurus dan 12,5% untuk metode saldo menurun. Selanjutnya untuk kelompok yang keempat memiliki masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan sebesar 5% untuk metode garis lurus dan 10% untuk metode saldo menurun. Sementara itu, untuk harta berwujud berupa bangunan, ketentuan penyusutannya dibedakan antara bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Bangunan permanen disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan sebesar 5% per tahun. Adapun bangunan tidak permanen memiliki masa manfaat 10 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus sebesar 10% per tahun. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada tingkat keawetan dan jangka waktu penggunaan bangunan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk perhitungan perbandingan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk data aset perusahaan ABC adalah sebagai berikut. Jenis hartanya itu mesin produksi, tanggal perolehannya 2 Januari 2008. Harga perolehannya itu sebesar 250 juta dan masa manfaat fiskalnya itu 8 tahun. Jenis kelompok kedua, nilai residunya itu nihil. Untuk metodenya kita menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Nah, berdasarkan tabel yang ditampilkan, diketahui bahwa objek pajak penyusutan dalam contoh ini adalah mesin produksi yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2008 dengan harga perolehan yang sudah saya sebutkan tadi. Mesin tersebut memiliki manfaat 8 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Perpajakan Penghasilan. Dalam ketentuan perpajakan atas aset tersebut, wajib pajak diberikan pilihan untuk menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan fiskal. Meskipun tahun perolehan aset dalam contoh ini adalah 2008, dasar perhitungan penyusutan yang digunakan tetap relevan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pengelompokan harta berwujud, masa manfaat fiskal, serta tarif penyusutan untuk aset berwujud bukan bangunan, khususnya mesin yang termasuk dalam kelompok 2 tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, contoh perhitungan ini masih menggunakan sebagai ilustrasi yang sah dan sederhana untuk membandingkan penerapan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam perpajakan. Apabila perusahaan menggunakan metode garis lurus, maka beban penyusutan dibebankan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset tersebut, sebesar 31.250. Karena mesin tersebut memiliki masa manfaat fiskal selama 8 tahun, maka biaya penyusutan tahunan dihitung dengan membagi harga perolehan aset dengan masa manfaatnya. Dengan harga perolehan sebesar 250 juta, biaya penyusutan fiskal per tahunnya itu ada sebesar 31.250. Beban penyusutan ini akan diakui secara konsisten dari tahun 2008 hingga dengan tahun 2015. Karena beban penyusutan setiap tahun bersifat tetap, maka laba fiskal perusahaan juga relatif stabil. Dampaknya penghematan pajak atau efisiensi pajak penghasilan badan dengan tarif 25% ini juga sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 7.820
Rp11.500. Sementara itu, apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun, maka beban penyusutan yang diakui akan lebih besar pada tahun-tahun awal masa manfaat aset dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Metode saldo menurun dihitung berdasarkan nilai buku aset, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun sebelumnya. Untuk aset kelompok 2, tarif penyusutan saldo menurun adalah 2 kali tarif garis lurus, sehingga pada tahun pertama penyusutan dihitung sebesar 50% dari nilai buku aset. Dengan demikian, pada tahun 2008, beban penyusutan saldo menurun atas mesin tersebut adalah sebesar Rp62.500.000. Pada tahun-tahun berikutnya, perhitungan penyusutan saldo menurun dilakukan dengan mengalihkan tarif penyusutan dengan nilai buku pada awal tahun. Karena nilai buku aset terus menurun akibat akumulasi penyusutan, maka jumlah beban penyusutan yang dihasilkan juga semakin kecil setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel, di mana metode penyusutan saldo menurun mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahunnya hingga masa manfaat aset berakhir. Dari sisi perpajakan, penggunaan metode saldo menurun ini memberikan dampak berupa penghematan pajak yang lebih besar pada tahun-tahun awal. Hal ini disebabkan oleh beban penyusutan yang lebih besar, sehingga laba fiskal menjadi lebih kecil dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun. Pada tahun 2008, efisiensi pajak penghasilan badan dengan metode saldo menurun mencapai Rp15.625.000, yang jauh lebih besar dibandingkan metode garis lurus sebesar Rp7.812.500. Kondisi ini juga masih terlihat pada beberapa tahun awal berikutnya, di mana metode saldo menurun memberikan efisiensi pajak yang lebih tinggi dibandingkan metode garis lurus. Namun seiring dengan berjalannya waktu, besarnya beban penyusutan metode saldo menurun ini semakin menurun. Akibatnya efisiensi yang dihasilkan oleh metode ini juga semakin kecil, dan pada akhirnya beberapa tahun terakhir masa manfaat aset, efisiensi pajak metode saldo menurun bahkan menjadi lebih rendah dibandingkan metode saldo garis lurus, yang ditunjukkan oleh adanya selisih negatif pada kolom perbedaan dalam tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode akhir, beban pajak yang ditanggung perusahaan relatif lebih besar apabila menggunakan metode saldo menurun dibandingkan dengan metode garis lurus. Secara keseluruhan, apabila ditinjau selama seluruh masa manfaat aset, total beban penyusutan dan total pajak yang dibayarkan sebenarnya tidak jauh berbeda antara metode garis lurus dan metode saldo menurun. Perbedaan utama itu terletak pada waktu pengakuan beban dan waktu pembayaran pajaknya saja. Metode saldo menurun lebih menguntungkan dari sudut pandang perencanaan pajak jangka pendek karena memberikan penghematan pajak yang lebih besar pada awal masa manfaat aset. Sebaliknya, untuk metode garis lurus lebih sesuai bagi perusahaan yang menginginkan stabilan beban pajak dan kemudahan dalam perencanaan keuangan. Dengan demikian, pemilihan metode penyusutan dalam perpajakan bukanlah bentuk penghindaran pajak, melainkan bagian dari strategi perencanaan pajak yang sah dan diperbolehkan oleh undang-undang. Melalui pemilihan metode yang tepat dan konsisten, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien, selaras dengan kondisi usaha dan tujuan keuangan perusahaan, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, materi selanjutnya itu mengenai menyiasati SE nomor 46 PJ 4 tahun 1995. Aturan surat edaran ini sebenarnya lahir dari satu pertanyaan sederhana dari Fiskus, yaitu kalau perusahaan punya uang, kenapa masih pinjam gitu? Dari pertanyaan inilah muncul pengaturan tentang pembebanan biaya bunga pinjaman dalam perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Bentuk pengawasan fiskal agar biaya bunga ini yang dibebankan oleh wajib pajak itu benar-benar mencerminkan kebutuhan usaha dan tidak digunakan sebagai sarana untuk mengurangi laba kena pajak secara tidak wajar. Dalam praktik bisnis,
Penggunaan pinjaman merupakan hal yang lazim dan biaya bunga yang timbul secara akuntansi dicatat sebagai beban. Namun dari sisi pajak, tidak semua biaya bunga dapat langsung diakui sebagai pengurang penghasilan. Ketika perusahaan memiliki dana menganggur yang ditempatkan dalam deposito tetapi tetap mempertahankan pinjaman, Fiskus menilai bahwa struktur pendanaan tersebut tidak efisien. Berarti itu perusahaan itu seolah-olah memilih membayar bunga pinjaman sementara dana internal yang dimiliki tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu, melalui surat edaran nomor 46 ini, Fiskus menetapkan batasan pengakuan biaya bunga pinjaman. Aturan ini membedakan dua kondisi utama. Yang pertama, apabila jumlah rata-rata pinjaman sama dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito atau tabungan, maka seluruh biaya bunga pinjaman tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal dan harus dilakukan koreksi. Untuk kondisi yang kedua, kondisi ini mencerminkan pandangan Fiskus bahwa perusahaan sebenarnya tidak memerlukan pinjaman karena dana internal sudah mencukupi. Untuk yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dibandingkan dana yang ditempatkan dalam deposito atau tabungan, maka Fiskus masih mengakui sebagian biaya bunga sebagai pengurang pajak. Namun pengakuan tersebut hanya diberikan atas bunga pinjaman yang berasal dari selisih antara pinjaman dan dana yang menganggur. Dengan pembatasan ini, pajak hanya mengakui biaya bunga yang benar-benar berkaitan dengan pembiayaan kegiatan usaha. Dari sudut pandang tax planning, ketentuan ini mengajarkan bahwa perencanaan pajak tidak dapat dilakukan dengan cara memperbesar utang secara artifisial. Strategi ini yang tepat justru terletak pada pengelolaan struktur pendanaan yang seimbang antara penggunaan dana pinjaman dan pemanfaatan dana internal. Dengan pengelolaan yang tepat, biaya bunga dapat diakui secara fiskal, laba kena pajak dapat ditekan secara wajar, dan perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, contoh perhitungan bunga pinjaman yang tidak boleh dibebankan. Yang A itu jumlah pinjaman sama besarnya dengan deposito. Pada tahun 2025, PTA mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan nilai pada tahun 2025 dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga pinjaman itu 20%. Di samping itu wajib pajak juga mempunyai dana dalam bentuk deposito sebesar 200 juta juga, yang mana nilainya sama dengan pinjaman dari pihak ketiga. Dalam hal ini, nilai pinjaman dan deposito sama besarnya, maka atas biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal. Untuk contoh yang kedua, jumlah pinjaman lebih kecil dari deposito. Dengan contoh yang sama, mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga itu sebesar 170 juta dengan tingkat bunganya juga 20%. Nah, di samping itu, wajib pajak juga mempunyai dana dalam bentuk deposito sebesar 200 juta yang mana nilainya lebih rendah dari pinjaman pihak ketiga. Dikarenakan nilai deposito lebih besar dari nilai pinjaman, maka biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan bunga pinjaman yang boleh dibebankan. Misal, PTA mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar 200 juta dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut diambil pada bulan Februari sebesar 125 juta, Juni 25 juta, dan 50 juta diambil pada bulan Agustus. Selain itu, PTA juga memiliki deposito dengan rincian sebagai berikut. Bulan Februari sampai dengan Maret itu sebesar 25 juta. Bulan April sampai dengan Agustus itu sebesar 46 juta. Dan bulan September sampai dengan Desember itu sebesar 50 juta. Nah, karena jumlah rata-rata pinjaman per bulan lebih besar dibandingkan rata-rata deposito per bulan, maka besar bunga pinjaman yang boleh dibebankan menurut pajak adalah sebesar 20% dikali
150 juta. 150 juta itu rata-rata pinjaman per bulannya. Sementara untuk rata-rata deposito per bulannya itu 40 juta. Maka untuk beban yang boleh menurut pajak itu sebesar 20% dikali 150 juta dikurangi 40 juta sama dengan 22 juta. Terlepas dari poin sebelumnya, peraturan ini memberikan pengecualian di mana bunga pinjaman dapat dibebankan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Pajak Penghasilan. Dalam hal yang pertama, dana pinjaman tersebut disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak bersifat final. Yang kedua, adanya keharusan untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito sepanjang jumlahnya itu semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut. Misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank pemerintah. Dan yang ketiga itu adanya bukti bahwa penempatan deposito atau tabungan dananya itu berasal dari tambahan modal dari sisa laba setelah pajak. Materi selanjutnya mengenai cadangan kerugian piutang. Pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang Perpajakan Penghasilan pada prinsipnya itu menegaskan bahwa pembentukan atau penumpukan dana cadangan tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dalam perspektif pajak, hanya biaya yang nyata, pasti, dan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dapat diakui sebagai pengurang pajak. Namun, undang-undang juga memberikan pengecualian terhadap jenis-jenis cadangan tertentu yang secara karakteristik usaha memang diperlukan dan tidak dapat dihindari. Yang pertama itu cadangan yang diperbolehkan antara lain cadangan piutang tak tertagih bagi usaha perbankan dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi dan PBCS. Selanjutnya yang ketiga itu cadangan penjaminan bagi lembaga penjamin simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Dan yang kelima itu cadangan biaya penanam kembali untuk usaha kehutanan. Yang keenam serta cadangan biaya penutupan dalam pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Cadangan-cadangan ini diakui sebagai pengurang penghasilan bruto karena berkaitan langsung dengan risiko usaha, kewajiban hukum, serta kepentingan publik dan lingkungan. Dalam konteks tax planning, bahwa perencanaan pajak tidak dapat dilakukan dengan membentuk cadangan secara sembarangan. Strategi yang tepat adalah dengan memahami jenis cadangan yang diakui secara fiskal dan menyesuaikannya dengan karakteristik usaha perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tertentu, pembentukan cadangan yang diperbolehkan undang-undang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menekan laba kena pajak secara wajar dan legal. Selain itu, tax planning yang efektif juga menuntut perusahaan untuk mengatur dan besaran pembentukan cadangan secara konsisten dan didukung oleh perhitungan serta dokumentasi yang memadai. Nah, waktu dan besaran cadangan kerugian piutang diatur dalam PMK nomor 81 yang mengatur jenis usaha yang boleh membentuk cadangan, waktu pembentukan, serta batas maksimum cadangan yang dapat diakui sebagai pengurang pajak. Sebaliknya, cadangan yang tidak diatur dalam undang-undang tetap boleh dibentuk untuk kepentingan manajemen, tetapi harus disadari bahwa cadangan tersebut tidak memberikan manfaat pajak dan akan menimbulkan koreksi fiskal. Dengan demikian, pembentukan dana cadangan dalam perpajakan bukanlah sarana penghindaran pajak, melainkan bagian dari strategi perencanaan pajak yang sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui pemahaman yang tepat, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien tanpa melanggar prinsip kepatuhan pajak. Materi selanjutnya itu mengenai biaya entertainment. Biaya entertainment merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Dalam menjalankan proses bisnisnya, wajib pajak akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan output yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu lazim dilakukan adalah memberikan entertainment atau hiburan kepada lawan transaksi demi kelancaran kegiatan bisnis yang dilakukan. Kegiatan hiburan yang kerap dilakukan diantaranya itu makan, minum, menonton, karaoke, olahraga, dan kegiatan lainnya. Semua biaya yang sehubungan dengan entertainment, yaitu biaya representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dicatatkan dalam laporan komersial. Namun dalam konteks perpajakan, biaya tersebut belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal. Dalam pembebanan biaya entertainment secara fiskal, perlu diperhatikan ketentuan pajak yang berlaku. Di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPh, berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan secara fiskal yaitu berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan. Dengan demikian, biaya entertainment sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M tersebut pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. Selanjutnya, untuk dapat membebankan biaya entertainment tersebut, wajib pajak harus membuat daftar nominatif seperti yang dilampirkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 27 PJ 22 tahun 1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya agar seluruh biaya entertainment tersebut dapat dibebankan. Nah, syarat membebankan biaya entertainment itu wajib pajak harus memenuhi syarat material dan syarat formal. Syarat material yang dimaksud adalah wajib pajak harus dapat membuktikan biaya entertainment tersebut berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sementara untuk syarat formalnya itu yang harus dipenuhi adalah biaya entertainment, referensi, jamuan, dan sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan, maka wajib pajak juga harus membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif. Jika tidak berhubungan dengan kegiatan 3M dan tidak terdapat daftar nominatif, biaya entertainment tidak dapat dibebankan, harus dilakukan koreksi fiskal positif. Berikut merupakan tabel daftar nominatif untuk biaya entertainment. Daftar nominatif pembebanan biaya entertainment harus didukung dengan daftar nominatif yang dilampirkan pada SPT tahunan yang merujuk. Daftar nominatif tersebut dibuat dengan informasi berikut. Yang pertama, tercantum nomor urut, tanggal entertainment, dan sejenisnya yang telah diberikan. Kemudian nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan seperti alamat entertainment dan sejenisnya. Kemudian ada jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Kemudian ada juga jumlah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Kemudian yang keempat itu berisi relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut. Di atas berisi nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha, dan jenis usaha tersebut. Selanjutnya, materi mengenai persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. Dalam praktik bisnis, kegiatan promosi lazim dilakukan untuk meningkatkan awareness maupun meningkatkan penjualan. Meskipun secara komersial, biaya promosi merupakan bagian dari biaya operasional dalam ketentuan pajak, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pembebanan biaya promosi tersebut. Biaya promosi menurut ketentuan pajak dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2010
disebutkan bahwa biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Nah, yang termasuk dalam biaya promosi adalah biaya periklanan di media elektronik, media cetak, atau media lainnya. Yang kedua, biaya pameran produk. Yang ketiga, biaya pengenalan produk baru. Dan yang keempat, biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Dan yang kelima, promosi dalam bentuk pemberian sampel produk. Maka biaya promosi yang dapat dibebankan adalah sebesar harga pokok sampel produk. PMK nomor 2 itu pengeluaran yang tidak termasuk biaya promosi yang dapat dibebankan secara fiskal adalah pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Yang kedua, biaya promosi untuk 3M yang bukan merupakan objek pajak dan telah dikenai pajak yang bersifat final. Syarat lain yang harus dipenuhi agar biaya promosi dapat dibebankan secara fiskal untuk menghitung pajak penghasilan adalah yang pertama itu biaya promosi digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Yang kedua, biaya promosi dikeluarkan secara wajar dan menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Nah, agar biaya promosi tersebut dapat dibiayakan secara fiskal, perusahaan itu wajib membuat daftar nominatif juga. Pada pasal 6 PMK nomor 2 2010 dijelaskan bahwa daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat tinggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Materi selanjutnya mengenai pengujian kebenaran beban pokok penjualan. Berdasarkan peraturan DJP nomor 4 PJ 2012, pemeriksa pajak itu dibekali berbagai teknik pemeriksaan untuk memperoleh temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik-teknik tersebut antara lain pemanfaatan data internal dan eksternal DJP, pengujian dokumen, analisis angka, penelusuran transaksi, rekonsiliasi, konfirmasi wawancara, hingga teknik audit berbantuan komputer. Salah satu teknik yang sangat penting dalam pemeriksaan pajak, khususnya terkait beban pokok penjualan, adalah pengujian keterkaitan. Pengujian keterkaitan itu tersendiri merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengaitkan suatu pos biaya atau transaksi dengan pos-pos lain yang saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa transaksi yang dilaporkan oleh wajib pajak benar-benar terjadi, lengkap, dan dicatat secara wajar. Dalam konteks HPP, pengujian ini penting karena harga pokok penjualan memiliki pengaruh langsung terhadap laba usaha dan pada akhirnya terhadap besarnya pajak penghasilan terutang. Dalam menguji kebenaran HPP, pemeriksa akan mengaitkan HPP dengan beberapa pos yang berkaitan erat, terutama pembelian, persediaan, dan utang usaha. Salah satu fokus utama adalah pengujian arus barang, yaitu memastikan bahwa seluruh barang yang masuk dan keluar gudang telah dicatat dengan benar. Pemeriksaan tidak hanya melihat angka persediaan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi arus barang, seperti pemakaian sendiri, barang rusak, barang sampel atau pemberian cuma-cuma, retur pembelian, serta barang yang masih dalam perjalanan. Dengan pengujian ini, pemeriksa dapat menilai apakah jumlah barang yang dijual dan dicatat sebagai harga pokok penjualan benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan dokumen pendukung. Nah, secara konsep, pengujian arus barang ini berkaitan langsung dengan rumus dasar harga pokok penjualan, yaitu
dengan rumus saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan. Melalui rumus ini, pemeriksa dapat menelusuri apakah saldo persediaan awal dan akhir telah dilaporkan secara wajar, serta apakah pembelian yang dicatat benar-benar mencerminkan barang yang masuk selama periode berjalan. Ketidaksesuaian salah satu komponen dalam rumus tersebut dapat menjadi indikasi adanya kesalahan pencatatan atau bahkan manipulasi. Selain arus barang, pemeriksa juga melakukan pengujian arus utang usaha, khususnya untuk memastikan kebenaran pembelian secara kredit. Dalam hal ini, pembelian tidak hanya dilihat dari akun pembelian itu sendiri, tetapi juga ditelusuri melalui mutasi utang usaha. Pemeriksa menggunakan formula, yaitu dengan rumus pembelian sama dengan saldo akhir utang usaha ditambah pembelian tunai tambah pembelian utang usaha dikurangi saldo awal utang usaha, kurang lebih penyesuaian. Dengan formula ini, pemeriksa dapat memastikan bahwa pembelian yang dilaporkan konsisten dengan perubahan saldo utang usaha dan pembayaran yang dilakukan selama periode tersebut. Melalui pengujian keterkaitan antara HPP, persediaan pembelian, dan utang usaha, pemeriksa dapat menilai kewajaran laporan keuangan dan memastikan bahwa beban pokok penjualan tidak dibesar-besarkan untuk menurunkan laba kena pajak. Teknik ini membantu Fiskus melihat gambaran transaksi secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu akun tertentu. Dengan demikian, pengujian keterkaitan dalam pemeriksaan pajak HPP ini merupakan alat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Bagi perusahaan, pemahaman atas teknik ini juga penting sebagai bagian dari kepatuhan dan perencanaan pajak agar pencatatan persediaan, pembelian, dan utang usaha dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa dipertanggungjawabkan saat dilakukan pemeriksaan pajak. Dari selanjutnya yaitu ekualisasi antara beban pokok penjualan dan beban operasional dengan dasar pengenaan pajak. DPP PPN masukan merupakan teknik yang penting untuk menilai kewajaran pelaporan pajak baik dari sisi pajak penghasilan maupun pajak bertambah nilai. Dengan tarif PPN yang berlaku saat ini sebesar 11% dari secara teori dapat dikatakan bahwa apabila seluruh pembelian barang dan jasa dilakukan dari pengusaha kena pajak dan seluruhnya dikenakan PPN, maka pajak masukan yang dimiliki wajib pajak seharusnya sekitar 11% dari total pembelian yang terkait dengan kegiatan usaha. Namun dalam praktik, kesetaraan tersebut jarang terjadi secara sempurna. Perbedaan antara nilai pajak masukan dan pembelian atau biaya yang dicatat dalam laporan keuangan sering muncul karena berbagai faktor yang wajar dalam kegiatan usaha. Yang pertama, tidak semua pembelian dilakukan dari PKP. Apabila wajib pajak membeli barang atau jasa dari pihak non-PKP, transaksi tersebut tidak dikenakan PPN dan tidak diterbitkan faktur pajak. Akibatnya, nilai pembelian tetap masuk ke HPP atau beban operasional tetapi tidak menghasilkan pajak masukan 11%. Yang kedua, pembayaran uang muka juga menimbulkan perbedaan waktu pengakuan. Dalam ketentuan PPN, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat penerimaan pembayaran termasuk uang muka. Artinya, pajak masukan sebesar 11% itu sudah muncul dan dapat dikreditkan, meskipun barang tersebut belum diterima dan belum dicatat sebagai pembelian atau persediaan. Kondisi ini menyebabkan pajak masukan tampak lebih besar dibandingkan HPP pada periode tertentu. Dan yang ketiga, pajak masukan tidak hanya berasal dari pembelian barang, tetapi juga dari transaksi lain yang menunjang operasional perusahaan, seperti pembelian aset, jasa pengangkutan, jasa perbaikan, sewa, dan jasa profesional. Atas transaksi tersebut diterbitkan faktur pajak dengan tarif 11%. Namun pencatatannya masuk ke akun aset atau beban operasional, bukan ke akun pembelian barang dagang. Hal ini menyebabkan nilai pajak masukan tidak selalu sebanding langsung dengan HPP. Dan yang keempat, adanya faktur pajak masukan yang cacat atau tidak memenuhi ketentuan formal dan material, menyebabkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan walaupun biaya pembelian tetap dicatat secara akuntansi.
pajak masukan atas transaksi tersebut tidak muncul dalam SPT PPN, sehingga terjadi selisih saat dilakukan ekualisasi. Melalui proses ekualisasi atau rekonsiliasi, wajib pajak membandingkan total HPP dan beban operasional dengan DPP PPN masukan untuk mengidentifikasi perbedaan yang terjadi. Setiap selisih kemudian ditelusuri penyebabnya, apakah karena transaksi non-PKP, perbedaan waktu pengakuan, jenis transaksi yang berbeda, atau adanya faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Dengan melakukan ekualisasi secara rutin, wajib pajak dapat memastikan bahwa pajak keluaran yang dikreditkan sebesar 11% telah dilaporkan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ekualisasi ini menjadi bekal penting ketika wajib pajak diminta memberikan klarifikasi oleh akun representatif atau AR saat dilakukan pemeriksaan pajak, sehingga risiko koreksi dan sengketa pajak dapat diminimalkan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan bisnis. Setiap transaksi, setiap biaya, dan setiap investasi yang dilakukan perusahaan pada dasarnya selalu membawa konsekuensi pajak. Oleh karena itu, memahami perencanaan pajak sejak awal bukan hanya menjadi kebutuhan perusahaan besar, tetapi juga keterampilan penting bagi kita sebagai calon profesional di bidang akuntansi dan perpajakan. Melalui materi ini, kita akan belajar bahwa efisiensi pajak dapat dicapai bukan dengan cara menghindari kewajiban, melainkan melalui pemahaman yang tepat terhadap peraturan pencatatan yang tertib, dan pengendalian biaya yang baik. Perencanaan pajak yang cerdas justru mendorong perusahaan untuk lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Semoga materi ini dapat membuka sudut pandang kita bahwa pajak bukan hanya angka yang harus dibayar, tetapi hasil dari strategi, perencanaan, dan kepatuhan. Dengan terus belajar dan mengasah pemahaman di bidang perpajakan, kita tidak hanya menjadi individu yang patuh pajak, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang direncanakan dengan baik bukanlah beban, melainkan alat untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Orang bijak membayar pajak sesuai aturan, orang cerdas merencanakan pajaknya sejak awal. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam memahami perencanaan pajak secara lebih komprehensif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.